Pernahkah kau mendengar nama Syekh Siti Jenar, seorang wali yang berani menentang ajaran para wali songo, bahkan dituduh sesat karena berkata, "Aku adalah Allah"? Kalimat itu mengguncang seluruh tanah Jawa. Tapi benarkah ia mengaku Tuhan? Ataukah ucapan itu hanyalah simbol dari kesatuan sejati antara manusia dan Sang Pencipta? Rasa sejati, rasa tunggal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Banyak yang memusuhinya, tapi sedikit yang benar-benar memahami ajarannya tentang manunggaling kawula Gusti, penyatuan hamba dengan zat ilahi. Apakah ini bentuk kesesatan atau justru puncak tertinggi dari ilmu makrifat? Di malam itu sebelum ajalnya tiba, Syekh Siti Jenar menatap langit dan berbisik, hidup sejati dimulai setelah kematian. Apa sebenarnya makna kata-kata itu? Apakah mungkin manusia bisa mencapai keadaan menyatu dengan Tuhan? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Langit sore di tanah Cirebon tampak temaram. Angin berembus lembut melewati pepohonan yang menggugurkan daun-daunnya. Di sebuah langgar kecil di pinggir hutan, seorang murid muda duduk bersila di hadapan gurunya, Syekh Siti Jenar. Tatapan matanya penuh tanda tanya, namun dalam sorotnya tampak api pencarian yang belum padam. Ia telah lama berguru kepada para ulama, mempelajari ilmu fikih dan syariat, tapi hatinya masih terasa hampa. Hingga akhirnya ia datang kepada Siti Jenar, seorang guru yang dikenal berbeda, berani menentang arus, berbicara tentang Tuhan dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang. "Maha Guru," tanya murid itu dengan suara gemetar, "apakah benar manusia bisa melihat wujud Tuhan? Dapatkah manusia merasakan kehadirannya secara nyata?" Siti Jenar menatapnya lama, lalu tersenyum. "Wujud Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Selama kalbumu masih keruh oleh dunia, kau hanya akan melihat bayanganmu sendiri, bukan cahayanya." Ucapan itu membuat dada sang murid bergetar. Ia menunduk mencoba mencerna kalimat yang terasa seperti teka-teki. Di dalam benaknya muncul pertanyaan baru yang lebih dalam. Bagaimana caranya menjernihkan hati hingga dapat merasakan kehadiran Tuhan? Siti Jenar berjalan perlahan ke arah pintu langgar, memandang ke arah pepohonan yang bergoyang diterpa angin. "Lihatlah, nah," katanya pelan. "Alam ini adalah cermin dari wujud Allah. Semua yang tampak di dunia ini bukanlah Allah, tapi pancaran dari sifat-sifatnya. Jika kau memandang dengan mata jasmani, kau hanya melihat bentuk. Tapi jika kau memandang dengan mata batin, kau akan melihat Dia di balik segalanya." Sang murid tertegun. Dalam sekejap seluruh pandangannya terhadap dunia terasa berubah. Setiap daun, setiap hembusan angin, seolah menyimpan rahasia yang selama ini tersembunyi. Tapi ia belum puas. "Kalau begitu Guru," ujarnya, "apakah berarti manusia bisa menjadi seperti Tuhan?" Siti Jenar menoleh, menatap muridnya dengan pandangan yang dalam. "Tidak, nah, manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tapi manusia bisa memiliki sifat-sifat Tuhan jika ia sanggup menundukkan nafsunya. Tuhan tidak membutuhkan apapun, dan siapa yang hidup tanpa kebutuhan duniawi, sesungguhnya telah merasakan sebagian dari sifatnya." Hening menyelimuti langgar itu. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, menandakan malam telah datang. Murid itu termenung, menyadari bahwa perjalanan menuju rasa sejati bukanlah perkara mudah, bukan dengan hafalan doa atau panjangnya sujud, tapi dengan keberanian menembus batas diri sendiri. Siti Jenar kemudian duduk kembali, menatap muridnya dengan lembut. "Ketahuilah, rasa sejati bukan tentang menemukan Tuhan di luar dirimu. Ia adalah tentang menemukannya di dalam dirimu, karena Gusti Allah tidak di langit, tidak di bumi, tapi bersemayam di dalam hati setiap insan yang suci." Kata-kata itu terasa seperti petir di dalam dada sang murid. Ia menunduk, meneteskan air mata tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hangat,
tenang dan dalam. Siti Jenar tersenyum. Mulai malam ini, ucapnya lirih, engkau bukan lagi sekadar pencari ilmu. Engkau pencari wujud, dan jalan menuju wujud sejati dimulai dari keheningan kalbumu sendiri. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, sang murid menutup matanya. Ia tahu perjalanan barunya telah dimulai, perjalanan menuju rasa sejati, menuju pertemuan dengan Sang Maha Ada. Fajar merekah perlahan di ufuk timur. Langit Cirebon yang semalam diselimuti kabut kini mulai disinari cahaya lembut mentari. Di langgar kecil itu, sang murid masih duduk bersila, matanya terpejam, menenangkan hati yang semalaman bergolak oleh kata-kata gurunya. Sementara Syekh Siti Jenar berdiri di luar, memandang matahari yang muncul dari balik pepohonan, seakan menyaksikan kebangkitan jiwa baru dari seorang pencari kebenaran. Ketika sang murid membuka mata, ia melihat gurunya sedang tersenyum. "Bagaimana hatimu pagi ini?" tanya Siti Jenar. "Tenang guru," jawabnya lirih. "Tapi aku merasa seperti melihat dunia dengan cara yang berbeda. Seolah-olah setiap hembusan angin, setiap tetes embun, membawa pesan yang tidak bisa kujelaskan." Siti Jenar mengangguk. "Itulah tanda bahwa tirai batinmu mulai menipis. Ketika hati mulai jernih, alam bukan lagi sekadar benda mati. Ia menjadi kitab terbuka yang mengajarkan tentang wujud Tuhan. Itulah cahaya di dalam kalbu." Sang murid terdiam. Ia menatap sekeliling. Daun-daun yang bergoyang lembut, suara burung yang bersahutan, dan aroma tanah basah setelah embun. Semuanya terasa hidup. Namun di tengah kedamaian itu, muncul pertanyaan yang tak bisa ia tahan. "Guru, apakah cahaya ini berarti aku telah menemukan Tuhan?" Siti Jenar menatap tajam namun lembut. "Belum, nah. Cahaya yang kau rasakan hanyalah pantulan. Seperti rembulan yang memantulkan sinar matahari. Untuk menemukan Tuhan, kau harus lenyap dalam cahaya itu. Karena selama masih ada aku, selama masih ada keinginan untuk memiliki, kau belum mengenalnya." Kalimat itu mengguncang hati sang murid. "Bagaimana mungkin aku bisa lenyap, guru? Bukankah aku ini nyata?" Siti Jenar tersenyum samar. "Yang nyata itu bukan dirimu, tapi Dia yang ada di dalam dirimu. Lenyap bukan berarti mati. Lenyap adalah ketika dirimu tidak lagi terpisah dari kehendaknya. Ketika setiap langkahmu, setiap napasmu, menjadi bagian dari irama yang Ia kehendaki." Sang murid menunduk, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir gurunya. Dalam diam ia menyadari bahwa hidup yang selama ini ia jalani penuh dengan keinginan, dengan haus akan pengakuan dan dunia. Ia beribadah untuk pahala bukan karena cinta. Ia berzikir untuk tenang bukan karena rindu. Dan kini semua itu terasa hampa. Siti Jenar kemudian mendekat meletakkan tangan di dada muridnya. "Kalbu adalah tempat Tuhan bersemayam. Tapi selama dipenuhi oleh dunia, ia takkan tinggal di sana. Bersihkanlah ia dari rasa takut, dari tamak, dari kesombongan. Barulah cahaya sejati itu akan menyala tanpa redup." Sang murid memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, seolah ada dinding yang runtuh. Ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena merasa begitu kecil di hadapan sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata. Siti Jenar berkata pelan, "Jangan tangisi kejahilanmu, nak. Setiap air mata yang jatuh dari kalbu yang sadar akan menjadi air suci yang membersihkan hati. Itulah awal dari rasa tunggal, rasa yang tak terpisah dari sang wujud." Matahari semakin tinggi. Cahaya pagi memantul di wajah mereka berdua, seakan menyinari dua jiwa yang baru saja dilahirkan kembali. Di saat itu, sang murid tahu, pencariannya bukan lagi sekadar mencari Tuhan di luar dirinya. Ia sedang berjalan menuju cahaya yang sejak awal telah ada, cahaya di dalam kalbunya sendiri. Malam telah turun dengan sunyi yang dalam. Di langgar kecil yang diterangi lampu minyak, Syekh Siti Jenar dan muridnya kembali duduk bersila. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan.
Namun keheningan itu justru mempertegas suasana batin sang murid yang mulai terombang-ambing oleh pertanyaan baru. "Guru," katanya perlahan, "semakin aku memahami ucapanmu, semakin aku merasa kecil. Jika segalanya adalah kehendak Tuhan, apakah aku masih punya kehendak sendiri? Apakah semua yang kulakukan ini benar-benar pilihanku, atau hanya bagian dari rencananya?" Siti Jenar menatap muridnya dengan tatapan teduh namun dalam. "Nak, manusia memang memiliki kehendak, tapi kehendaknya bukanlah kehendak sejati. Kehendak manusia lahir dari keinginan, sedangkan kehendak Allah lahir dari kesempurnaan. Ketika manusia berkehendak, ia mempertimbangkan untung dan rugi. Tapi Allah berkehendak tanpa perlu berpikir. Dia berkata kun, maka jadilah." Sang murid terdiam. Kata-kata itu terasa seperti menghapus batas antara logika dan iman. "Kalau begitu," ujarnya lirih, "apakah usaha manusia tak berarti apa-apa?" Siti Jenar tersenyum. "Usaha manusia tetap berarti selama ia dilakukan dengan kesadaran bahwa segala hasil bukan dari dirinya, melainkan dari Allah. Kodrat manusia adalah menerima kehendaknya dengan lapang, bukan menyerah karena lemah, tapi pasrah karena paham." Ia mengambil segenggam tanah dari lantai lalu mengepalkannya. "Lihatlah tanah ini," katanya. "Ketika Tuhan berkehendak, tanah ini bisa menjadi api, air, atau udara. Tidak ada yang mustahil baginya. Tapi tanah ini tidak pernah bertanya mengapa ia dijadikan demikian. Begitulah seharusnya manusia, menjadi bagian dari kehendak ilahi tanpa mempertanyakan alasan." Sang murid menatap tangan gurunya yang menggenggam tanah itu. Dalam pikirannya terbayang seluruh kehidupan manusia yang selalu berjuang melawan takdir, menolak kehilangan, mengejar kesenangan, memohon agar hidup sesuai keinginan. Ia mulai sadar betapa selama ini ia telah hidup dalam kebohongan yang halus, seolah ia punya kuasa atas dirinya sendiri. "Guru," ucapnya pelan, "apakah berarti penderitaan juga bagian dari kehendak Tuhan?" "Benar," jawab Siti Jenar. "Penderitaan bukan hukuman melainkan panggilan. Ia mengajarkan manusia untuk melihat siapa yang sesungguhnya berkuasa. Orang yang hanya mencintai kesenangan belum mengenal Tuhan. Tapi orang yang bisa menemukan keindahan di dalam ujian, dialah yang telah mendekati hakikatnya." Sang murid menunduk meneteskan air mata. Di hadapan gurunya ia merasa bukan lagi seorang pelajar, melainkan seorang hamba yang sedang belajar mengenali Tuhannya sendiri. Siti Jenar menepuk bahunya lembut. "Ingatlah," katanya, "kehendak Allah tidak perlu kau pahami, cukup kau rasakan. Karena memahami dengan akal hanya akan menimbulkan pertanyaan, tapi merasakan dengan kalbu akan menumbuhkan keyakinan. Itulah ilmu kodrat, ilmu yang tidak tertulis di kitab manapun, tapi tercatat di setiap denyut kehidupan." Lampu minyak di sudut langgar mulai redup, tapi di dalam hati sang murid, sebuah cahaya justru menyala lebih terang. Ia tahu malam itu dirinya telah melangkah lebih dalam menuju jalan yang tidak kembali. Jalan menuju rasa sejati, di mana kehendak manusia melebur dalam kehendak ilahi. Malam itu angin berhembus pelan dari arah selatan. Di halaman langgar, sinar rembulan jatuh lembut di wajah sang murid yang sedang termenung. Ia telah berhari-hari memikirkan ajaran gurunya tentang kehendak Tuhan, tentang kodrat, dan tentang lenyapnya diri di hadapan Sang Pencipta. Namun malam itu satu pertanyaan kembali menghantui pikirannya. Apakah manusia benar-benar bisa mencerminkan Tuhan? Ketika ia memejamkan mata, suara langkah pelan terdengar mendekat. Siti Jenar berdiri di belakangnya, mengenakan jubah lusuh yang ujungnya menyapu tanah. "Kau belum tidur, Nak?" tanya beliau lembut. "Tidak, Guru," jawab sang murid. "Aku sedang berpikir, jika Tuhan tak berbentuk dan tak terlihat, bagaimana manusia bisa menjadi cerminnya?" Siti Jenar tersenyum samar. Ia duduk di samping muridnya, memandang rembulan di langit. "Lihatlah bulan itu," katanya pelan. Ia tidak memiliki cahaya sendiri, tapi ketika matahari menyinari, ia memantulkan sinar itu ke bumi. Begitulah manusia.
Ia tak memiliki cahaya sejati, tapi bisa menjadi cermin bagi cahaya Tuhan jika hatinya bersih. Sang murid menatap rembulan lama-lama. "Jadi, manusia hanya pantulan?" tanyanya ragu. "Ya," jawab Siti Jenar. "Namun pantulan itu bisa menampakkan keindahan sang cahaya, karena di dalam diri manusia terdapat sesuatu yang berasal darinya, roh yang suci, yang ditiupkan langsung oleh Gusti Allah. Bila roh itu bersinar, maka setiap amal, ucapan dan perilaku manusia akan memantulkan kebesarannya." Kata-kata itu menusuk dalam dada sang murid. Ia menunduk, mengingat kehidupannya sebelum mengenal gurunya. Penuh nafsu, penuh kesombongan, dan selalu ingin diakui. Kini ia merasa malu karena menyadari betapa jauh dirinya dari kesucian yang diajarkan Siti Jenar. "Guru," ucapnya lirih, "aku takut. Bagaimana jika hatiku terlalu kotor untuk menjadi cermin Tuhan?" Siti Jenar menatapnya dengan mata teduh. "Jangan takut, nah. Cermin yang kotor bukan berarti rusak. Ia hanya perlu dibersihkan. Caranya bukan dengan memaksa dunia tunduk padamu, tapi dengan menundukkan dirimu kepada Tuhan. Hapuskan kemarahan, hilangkan kesombongan, lepaskan keinginan untuk dihormati. Maka kau akan mulai melihat cahayanya dari dalam dirimu sendiri." Hening menyelimuti mereka, hanya suara jangkrik dan desir dedaunan yang terdengar. Dalam kesunyian itu, sang murid merasa seolah seluruh alam sedang berbisik lembut, menegaskan ucapan sang guru. Ia memejamkan mata, mencoba mendengarkan suara hatinya yang paling dalam. Suara yang tenang tapi kuat, seakan berasal dari tempat yang tak terjangkau oleh akal. "Guru," katanya akhirnya, "apakah semua manusia memiliki cahaya itu?" Siti Jenar mengangguk. "Semua manusia memilikinya, tapi tidak semua mampu melihatnya. Karena banyak yang sibuk dengan bayangan diri sendiri. Mereka memuja bentuk, kedudukan, dan harta. Padahal cahaya Tuhan tidak butuh wadah yang megah, hanya hati yang pasrah." Malam itu sang murid menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke tanah, menyatu dengan embun yang dingin. Dalam tangis itu, ia merasakan sesuatu yang baru, perasaan ringan, seolah sebagian dirinya telah hilang. Ia tidak tahu apakah itu kesedihan atau kebahagiaan, tapi satu hal pasti, ia mulai melihat cahaya yang selama ini tersembunyi dalam dirinya sendiri. Siti Jenar menepuk bahunya perlahan. "Mulai sekarang," ucapnya lirih, "belajarlah untuk melihat Tuhan bukan di langit, tapi di dalam setiap gerak hatimu. Karena manusia yang telah menjadi cerminnya tidak lagi melihat perbedaan antara yang mencipta dan yang diciptakan. Yang tersisa hanyalah rasa tunggal, rasa yang menyatu dengan sang wujud." Pagi itu udara Cirebon masih dingin ketika lonceng masjid di kejauhan berdentang pelan. Di langgar kecil itu, Syekh Siti Jenar sedang menatap muridnya yang tengah khusyuk menunaikan sholat subuh. Gerakannya rapi, sujudnya lama, dan bibirnya bergetar lembut membaca doa. Namun begitu salam terakhir diucapkan, Siti Jenar hanya diam. Tatapannya dalam seolah melihat sesuatu yang lebih jauh dari sekadar gerakan lahiriah. Setelah sholat, murid itu menoleh dan tersenyum. "Guru, apakah sholatku sudah benar?" tanyanya penuh harap. Siti Jenar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit langgar, lalu berkata pelan, "Gerakanmu benar, bacaanmu juga tepat. Tapi apakah hatimu ikut bersujud, nak?" Pertanyaan itu membuat murid itu tertegun. Apa maksud guru? Bukankah sholat memang seperti itu, berdiri, rukuk, sujud, lalu duduk? Siti Jenar tersenyum lembut. Itu baru kulitnya, nak. Ibadah lahiriah hanyalah gerbang, tapi hakikat sholat bukanlah pada berdirinya tubuh, melainkan tunduknya jiwa. Banyak orang bersujud, tapi hatinya tetap tinggi. Banyak lidah berzikir, tapi pikirannya sibuk menghitung dunia. Mereka sholat tapi tak pernah bertemu dengan yang disembah. Sang murid menunduk. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya mengejar bentuk. Ia sholat karena kewajiban, bukan karena cinta. Ia berzikir agar tenang, bukan agar dekat dengan Allah. "Guru,"
Ucapnya lirih, aku takut. Bagaimana aku tahu bahwa solatku diterima oleh Allah? Siti Jenar menatapnya dengan lembut. Kau akan tahu ketika solatmu mengubah perilakumu. Jika solatmu membuatmu rendah hati, sabar, dan jujur, maka itu pertanda Tuhan telah menjawab panggilanmu. Tapi jika setelah solat hatimu tetap gelisah, sombong, atau mudah marah, berarti kau hanya menunaikan kewajiban tanpa memahami maknanya. Siti Jenar berdiri, melangkah ke pintu langgar. Cahaya pagi masuk perlahan, menyinari wajahnya yang tenang. Banyak manusia yang bangga dengan sujud panjangnya, dengan tasbih di tangannya. Tapi mereka lupa, yang dinilai bukan jumlah gerakan, melainkan kejernihan kalbu. Orang yang sujud tapi masih menyakiti sesama, sesungguhnya tidak sedang menyembah Tuhan, melainkan menyembah dirinya sendiri. Sang murid menatap tanah, hatinya terasa berat. Jadi, apa gunanya ibadah jika manusia belum mampu membersihkan hati? Siti Jenar menoleh, tatapannya tajam namun penuh kasih. Ibadah adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Jika engkau melakukannya dengan hati kotor, maka yang tampak hanyalah bayangan nafsu. Tapi jika engkau melakukannya dengan hati yang bersih, maka engkau akan melihat wajahnya di dalam dirimu sendiri. Mata sang murid mulai basah. Ia teringat hari-hari ketika ia beribadah hanya demi pujian. Ia ingat ketika sujudnya lebih panjang ketika dilihat orang, dan doanya lebih keras ketika ingin dianggap saleh. Kini semuanya terasa hina. Guru, suaranya bergetar. Aku ingin belajar beribadah bukan karena takut dosa, tapi karena cinta kepada Allah. Siti Jenar mendekat dan menepuk bahunya pelan. Itulah awal dari rasa sejati, nak. Ketika ibadah bukan lagi transaksi, tapi bentuk kerinduan. Ketika zikir bukan lagi permintaan, tapi ungkapan rindu yang tidak pernah berhenti. Jika kau bisa sampai di titik itu, maka antara ibadah dan hidupmu tak lagi terpisah. Semuanya menjadi satu zikir yang tak pernah usai. Angin pagi berhembus lembut membawa aroma tanah dan ketenangan. Sang murid menunduk dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bersujud. Bukan dengan tubuhnya, tapi dengan seluruh jiwanya. Sore itu langit Cirebon mulai meredup. Cahaya jingga dari ufuk barat menembus sela-sela pepohonan, membentuk bayangan panjang di tanah. Di langgar kecil yang kini mulai ramai dengan suara jangkrik, Syekh Siti Jenar duduk bersila. Sementara muridnya berada di depannya, menunduk dalam diam. Wajahnya terlihat resah, seolah ada beban besar yang sedang bergulat di dalam batinnya. Guru, ucapnya pelan, aku telah mencoba memahami makna solat dan zikir seperti yang kau ajarkan. Tapi mengapa hatiku masih belum tenang? Kadang aku khusyuk, tapi di lain waktu pikiranku melayang. Kadang aku merasa dekat dengan Allah, tapi esoknya rasa itu menghilang. Siti Jenar menatapnya dalam-dalam. Itulah ujian awal bagi setiap pencari hakikat. Kau sedang belajar membedakan antara ibadah yang lahiriah dan ibadah yang batiniah. Solat dan zikir tidak berhenti pada gerakan dan ucapan, melainkan pada rasa. Bila rasa itu belum tumbuh, berarti hatimu belum sepenuhnya hidup. Sang murid menelan ludah. Bagaimana cara menghidupkan hati, Guru? Siti Jenar tersenyum lembut. Dengan kesadaran, nak. Banyak orang solat tapi tidak sadar kepada siapa ia berbicara. Banyak lidah berzikir tapi tak mengenal siapa yang dipuji. Mereka seperti orang yang memutar serabut kelapa, berharap menemukan air manis, padahal yang mereka sentuh hanyalah kulit luarnya. Ucapan itu membuat sang murid menunduk dalam. Ia tahu dirinya termasuk di antara mereka yang selama ini hanya memutar serabut. Ia menjalankan ibadah karena kebiasaan, bukan karena kesadaran. Jadi guru, ujarnya lirih, apakah solatku selama ini sia-sia? Tidak, nak, jawab Siti Jenar tegas. Tak ada ibadah yang sia-sia selama ada niat untuk mendekat. Tapi pahamilah, solat bukan tujuan, melainkan jembatan. Ia bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk membuka jalan menuju pertemuan dengannya. Solat sejati bukan di masjid,
melainkan di hati yang tak pernah berhenti berzikir. Sang murid terdiam lama. Angin sore mengelus wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ia merasa seolah sedang berada di dua dunia, dunia yang tampak dan dunia yang hanya bisa dirasakan. Siti Jenar melanjutkan, zikir itu bukan sekadar menyebut nama Allah di bibir. Ia adalah keadaan di mana seluruh tubuh, bahkan napasmu ikut mengingatnya. Ketika kau bernafas dan mengucap dalam hati, Allah, Allah tanpa suara, tanpa paksaan, maka setiap hembusan napasmu akan menjadi doa. Dan saat itu terjadi, engkau tak lagi mengingat Allah, karena engkau telah hidup di dalam ingatannya. Sang murid menatap gurunya dengan mata yang berair. Apakah mungkin guru manusia bisa mencapai keadaan itu? Siti Jenar menatap lembut. Mungkin selama kau mampu melupakan dirimu sendiri. Zikir sejati adalah ketika tidak ada lagi yang berzikir selain Allah itu sendiri melalui dirimu. Ketika lidahmu diam, tapi jiwamu berbicara. Malam turun perlahan. Di antara keheningan, sang murid mulai berzikir dalam hati. Ia tak lagi memaksa pikirannya, tak lagi mencari sensasi khusyuk. Ia hanya duduk diam dan merasa seluruh tubuhnya berdetak dalam satu nama, Allah. Siti Jenar menatapnya dari kejauhan dengan senyum yang samar. Begitulah awalnya, bisiknya. Ketika zikir bukan lagi sekadar kata, tapi napas kehidupan. Saat itu manusia tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena Tuhan telah hidup di dalam dirinya. Dan di bawah langit yang mulai gelap, terdengarlah bisikan lembut dari hati sang murid. Zikir yang tak lagi bersuara, tapi menggetarkan seluruh jiwanya. Subuh itu udara terasa lembab dan sunyi. Kabut turun perlahan menyelimuti tanah Cirebon, seolah dunia berhenti sejenak dalam keheningan. Di dalam langgar, beberapa murid lain datang untuk belajar. Mereka semua mengenakan jubah panjang, sorban rapi, dan tasbih di tangan. Hanya satu yang tampak berbeda. Syekh Siti Jenar duduk sederhana dengan pakaian lusuh yang sudah pudar warnanya. Ketika pelajaran dimulai, salah satu murid memandang penampilan Siti Jenar dengan heran. "Guru," katanya hati-hati, "mengapa engkau tidak mengenakan pakaian seperti para ulama lain? Bukankah gamis dan sorban adalah simbol kehormatan bagi orang beriman?" Siti Jenar tersenyum. Senyum itu dalam, tapi juga mengandung sesuatu yang menegur. "Nak, pakaian tidak pernah menunjukkan kemuliaan. Yang membuat seseorang mulia bukan kain yang membungkus tubuhnya, tapi hati yang membungkus niatnya. Gamis bisa menutupi tubuh, tapi tidak bisa menutupi kesombongan." Suasana hening. Angin yang berhembus masuk melalui jendela, membawa aroma embun pagi. Para murid saling pandang, sementara murid utama Siti Jenar menunduk. Ia tahu gurunya sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tentang pakaian. Siti Jenar kemudian melanjutkan, "Banyak orang yang mengenakan pakaian suci, tapi hatinya masih kotor. Mereka bangga dengan jubahnya, bukan dengan amalnya. Mereka berlama-lama di masjid, tapi hatinya sibuk menghitung pahala. Padahal Tuhan tidak pernah tertarik dengan jumlah, hanya dengan keikhlasan." Sang murid yang bertanya tadi menelan ludah, wajahnya memerah. "Tapi guru," ucapnya ragu, "bukankah Rasulullah juga mengenakan pakaian yang rapi ketika beribadah?" "Benar," jawab Siti Jenar lembut. "Namun beliau berpakaian bukan untuk terlihat suci, melainkan karena kesucian itu sudah ada di dalam dirinya. Rasulullah tidak pernah membiarkan pakaiannya menjadi tanda kesombongan. Sedangkan banyak manusia sekarang menjadikan pakaian suci sebagai topeng yang menipu dirinya sendiri." Kata-kata itu menancap tajam di hati setiap murid. Mereka mulai menunduk, memandang jubah yang mereka kenakan. Mungkin tanpa sadar, di dalam dada mereka terselip keinginan untuk terlihat lebih saleh di mata manusia. Siti Jenar berdiri, lalu mengambil selembar kain lusuh yang menutupi bahunya. "Pakaian ini tak suci, tapi aku mengenakannya dengan hati yang suci. Dan jika suatu hari aku harus sholat tanpa kain pun, semoga jiwaku tetap berpakaian dengan rasa takut dan cinta kepada Allah."
Sang murid utama menatap gurunya dengan kagum. "Guru," katanya lirih, "apakah itu sebabnya engkau tidak peduli pada penilaian orang?" Siti Jenar menatapnya dengan senyum damai. "Karena aku tidak hidup untuk pandangan manusia. Aku hidup untuk pandangan Tuhan. Dan jika hati telah suci, maka seluruh alam menjadi pakaian yang menutupi rasa hina seorang hamba." Matahari mulai naik perlahan, menembus kabut yang tersisa. Cahaya pagi masuk ke dalam langgar, menerpa wajah Siti Jenar yang tenang. Para murid menatapnya dalam-dalam, dan di detik itu mereka mengerti, kesucian bukanlah tentang apa yang dikenakan, tapi tentang apa yang tidak lagi melekat di dalam hati. Di luar, suara burung berkicau, seolah ikut mengamini ucapan sang guru. Dan sejak pagi itu, para murid tidak lagi berlomba memakai jubah terindah, melainkan mulai belajar mengenakan pakaian yang tak terlihat, pakaian kesucian hati. Malam telah turun perlahan menutupi langit Cirebon dengan hamparan bintang. Di tengah keheningan itu, Syekh Siti Jenar duduk bersila di halaman langgar, ditemani cahaya pelita yang berkelip lembut. Muridnya datang mendekat, membawa secangkir air dan menaruhnya di hadapan sang guru. Tatapan matanya penuh tanya, seolah hatinya menuntut penjelasan yang lebih dalam dari ajaran-ajaran sebelumnya. "Guru," ucapnya perlahan, "aku telah berusaha memahami ajaranmu tentang ibadah, zikir, dan kesucian hati. Tapi ada satu hal yang masih menjadi rahasia bagiku. Siapakah sebenarnya Allah itu? Bagaimana mungkin aku bisa mengenalnya jika ia tidak bisa dilihat dan tak bisa dijangkau oleh pikiran?" Siti Jenar menatap sang murid lama sekali, lalu menghela napas panjang. "Nak, Allah itu bukan bentuk, bukan rupa, dan bukan arah. Ia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di timur, tidak di barat. Ia tidak menyerupai apapun yang bisa kau bayangkan. Tapi ia nyata, lebih nyata dari segala yang terlihat. Ia bukan cahaya, tapi darinya segala cahaya berasal." Sang murid terdiam, mencoba menangkap makna di balik kata-kata itu. "Kalau begitu," tanyanya, "apa yang membuat manusia bisa mengenalnya?" "Rasa," jawab Siti Jenar tegas. "Akal tidak mampu menembus zatnya, tapi rasa, roso sejati, bisa merasakan keberadaannya. Karena Allah bukan untuk dipahami, melainkan untuk dihayati. Ia bukan sekadar wujud di luar dirimu, tapi zat yang hidup di dalam setiap denyut napasmu." Siti Jenar mengambil segenggam tanah dari sampingnya, lalu menggenggamnya erat. "Lihatlah tanah ini," katanya. "Tanah ini tidak bisa hidup tanpa kehendak Allah. Tapi dalam tanah yang hina ini pun ada tanda-tanda kebesarannya. Dari tanah tumbuh pohon, dari pohon keluar buah, dari buah lahirlah kehidupan. Begitu pula manusia, ia berasal dari yang hina. Tapi di dalam dirinya bersemayam zat yang luhur dan sejati." Sang murid menunduk, hatinya bergetar. Ia merasa tubuhnya seakan hampa, dan hanya kesadaran yang tersisa. "Guru," katanya dengan suara serak, "apakah mungkin zat Tuhan itu juga ada dalam diriku?" Siti Jenar menatapnya dalam-dalam. "Zat Tuhan tidak terpisah dari apapun. Tapi jangan salah paham, nak. Bukan berarti engkau adalah Tuhan. Engkau hanyalah cermin yang memantulkannya. Cahaya itu tidak pernah milikmu. Ia hanya menampakkan diri lewat dirimu." Murid itu tertegun. Ia baru mengerti bahwa makna manunggaling kawula Gusti bukan berarti menyatu secara jasad, melainkan menyatu dalam kesadaran bahwa tiada yang bergerak dan hidup kecuali atas izinnya. Siti Jenar menambahkan, "Ketika engkau berjalan dan hatimu berkata, 'Aku berjalan,' maka engkau masih terpisah darinya. Tapi ketika engkau berjalan dan menyadari bahwa yang menggerakkan langkahmu adalah Dia, maka disitulah engkau telah mengenal zat yang sejati." Angin malam berembus lembut, menggoyangkan nyala pelita hingga cahayanya bergetar seperti hati sang murid. Ia menatap gurunya dengan mata yang basah, dan dalam keheningan itu, ia mulai memahami. Tuhan tidak berada di langit, bukan pula di tempat-tempat suci, melainkan di dalam setiap helaan napas yang disertai kesadaran akannya. Siti Jenar menatap bintang di langit dan berbisik pelan,
Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Karena zat yang luhur itu bukan jauh, tapi terlalu dekat untuk dikenali. Malam itu, di bawah cahaya yang redup, sang murid merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah dirinya hilang, dan yang tersisa hanyalah kehadiran yang abadi, zat yang luhur dan sejati. Pagi itu udara terasa berat. Dari kejauhan terdengar suara azan berkumandang dari menara Masjid Agung Cirebon. Namun di balik keindahan itu, bisik-bisik telah menyebar di antara para santri dan ulama. Syekh Siti Jenar dianggap menyimpang. Ajarannya tentang Manunggaling Kawula Gusti membuat sebagian besar Wali Songo resah. Mereka khawatir masyarakat awam akan tersesat oleh tafsirnya yang terlalu dalam. Di halaman langgar yang sederhana, Siti Jenar duduk dengan wajah tenang. Beberapa muridnya datang dengan langkah tergesa, membawa kabar bahwa para wali akan memanggilnya untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun tak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Ia hanya tersenyum lembut, memandang murid-muridnya yang kebingungan. "Guru," ujar salah satu dari mereka dengan cemas, "mengapa engkau tetap tenang? Bukankah mereka menuduh ajaranmu sesat? Mereka bilang engkau mengaku Tuhan." Siti Jenar menatapnya dengan mata yang teduh. "Jika mereka mendengar dengan telinga dunia, maka kata-kataku memang terdengar sesat. Tapi jika mereka mendengar dengan telinga hati, mereka akan tahu bahwa aku tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Aku hanya berkata bahwa aku hidup karena Tuhan hidup di dalam diriku." Suasana hening. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Murid-murid yang lain menunduk, sebagian gemetar, sebagian menangis. Mereka tahu tuduhan murtad bukan perkara ringan. Hukumnya bisa berujung pada kematian. Siti Jenar berdiri perlahan, menatap langit yang berwarna keperakan. "Kebenaran," katanya, "seringkali tampak seperti kesesatan bagi mereka yang belum mengenal kedalaman diri. Aku tidak ingin melawan para wali. Aku hanya ingin membuka mata manusia bahwa Tuhan tidak jauh, Ia ada di dalam dirinya sendiri." Sang murid utama maju selangkah, wajahnya pucat. "Guru, apakah engkau akan pergi menghadapi mereka?" Siti Jenar mengangguk pelan. "Ya, aku tidak datang untuk membenarkan diriku, tapi untuk menenangkan hati mereka. Kebenaran tidak perlu dipertahankan dengan marah, cukup dengan ketulusan. Jika mereka ingin aku diam, aku akan diam. Tapi jika mereka ingin aku mati, aku pun siap. Sebab kehidupan sejati dimulai setelah kematian." Kata-kata itu membuat murid-muridnya terisak. Mereka tahu gurunya bukan sedang berbicara dalam perumpamaan. Ada keteguhan yang tak bisa dijelaskan dalam tatapan matanya. Ia bukan pasrah karena lemah, tapi karena benar-benar memahami hakikat kehendak Tuhan. Siti Jenar menoleh kepada mereka satu persatu. "Anak-anakku," ujarnya lembut, "jangan pernah membenci mereka yang menuduhku. Mereka pun sedang mencari Tuhan dengan cara mereka sendiri. Hanya saja, jalan yang kutempuh berbeda. Bagi mereka Tuhan berada di langit. Bagi kita, Tuhan bersemayam di hati." Ia kemudian tersenyum menatap pohon beringin di dekat langgar. "Jika suatu hari aku tidak kembali," katanya pelan, "jangan tangisi kepergianku. Sebab aku tidak mati, aku hanya pulang." Angin berhembus kencang membuat dedaunan berjatuhan di sekitar mereka. Dalam hembusan itu, sang guru berjalan perlahan meninggalkan langgar, menuju pertemuan yang akan menentukan nasibnya. Dan di belakangnya, para murid hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh, sambil menahan tangis. Mereka tahu, hari itu bukan sekadar perjalanan menuju pengadilan para wali, tapi langkah menuju takdir seorang sufi yang akan dikenang sebagai wali, yang dianggap murtad, namun tetap teguh dalam kebenarannya. Langit sore di Demak tampak muram ketika rombongan Syekh Siti Jenar tiba di alun-alun. Di sana, para wali sudah menunggu dengan wajah tegas namun gelisah. Di antara mereka ada Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga, para tokoh yang disegani di seluruh tanah Jawa. Suasana hening ketika Siti Jenar melangkah maju.
hanya suara burung gagak yang terdengar di kejauhan. "Syekh Siti Jenar," suara Sunan Giri terdengar lantang. "Kami memanggilmu bukan untuk permusuhan, tapi untuk klarifikasi. Engkau mengajarkan sesuatu yang menimbulkan kebingungan di tengah umat. Katamu, Tuhan berada dalam diri manusia. Bukankah itu bertentangan dengan tauhid?" Siti Jenar menunduk sopan, lalu menjawab tenang, "Wahai para wali Allah, aku tak bermaksud menentang ajaran Islam. Aku hanya ingin mengingatkan manusia bahwa Allah bukan sekadar nama yang disembah, melainkan zat yang menghidupi seluruh ciptaan. Aku tidak berkata bahwa manusia adalah Tuhan, tetapi bahwa Tuhan hadir dalam setiap napas manusia. Bukankah Al-Quran pun menyebut, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya?" Beberapa wali menatap satu sama lain. Wajah mereka berubah antara kagum dan cemas. Sunan Kudus menghela napas panjang. "Tapi bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa zat Tuhan ada dalam dirimu? Bukankah itu berarti engkau menyamakan dirimu dengannya?" Siti Jenar tersenyum lembut. "Tidak, wahai Sunan. Aku adalah warangka, sarungnya. Sedangkan Tuhan adalah keris yang ada di dalamnya. Aku bukan Tuhan, tapi diriku hanyalah wadah bagi pancarannya. Seperti sinar matahari yang memantul di permukaan air. Air itu bukan matahari, tapi di dalamnya terdapat bayangan cahayanya." Kata-kata itu membuat suasana hening. Bahkan angin pun terasa berhenti berembus. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata yang dalam. "Tapi engkau tahu, ucapanmu bisa disalahpahami oleh orang awam. Mereka bisa mengira engkau benar-benar mengaku Tuhan." Siti Jenar menatapnya penuh pengertian. "Benar, dan aku siap menanggung salah paham itu, karena kebenaran yang sejati tidak membutuhkan pembelaan. Ia cukup menjadi terang bagi yang mencari, meski dianggap api oleh yang takut pada cahayanya." Para wali saling berpandangan. Mereka mengerti Siti Jenar bukan orang biasa. Kata-katanya dalam, tapi berbahaya jika disebarkan tanpa pemahaman. Sunan Giri kembali berbicara, suaranya lembut kali ini. "Wahai Siti Jenar, ajaranmu indah, tapi umat belum siap. Mereka masih belajar menyembah Allah yang jauh, bukan mengenal Allah yang dekat. Jika engkau terus mengajarkan ini, mereka akan tersesat sebelum sempat memahami maknanya." Siti Jenar menunduk hormat. "Aku mengerti, Sunan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa diam jika yang kutemui dalam diriku bukan lagi aku, melainkan Dia? Ketika aku berbicara, yang berbicara bukan lidahku, melainkan kehendaknya. Ketika aku diam, yang tenang bukan tubuhku, tapi zatnya yang bersemayam dalam setiap hembusan napasku." Mata para wali melembut, namun kekhawatiran tetap tergurat di wajah mereka. Kebenaran yang terlalu tinggi kadang lebih berbahaya daripada kebohongan yang manis. Sunan Kalijaga menatap Siti Jenar lama, lalu berkata lirih, "Engkau telah mencapai kedalaman yang jarang dijangkau manusia, tapi jalanmu berisiko. Dunia belum siap untuk bahasa para kekasih Tuhan." Siti Jenar tersenyum tenang. "Maka biarlah aku berjalan sendirian di jalan ini," katanya. "Karena hakikat sejati tidak bisa dipaksakan pada yang belum siap. Seperti fajar, ia akan datang pada waktunya, meski harus menembus malam yang panjang." Matahari mulai tenggelam, meninggalkan sinar merah di langit barat. Dan di bawah langit itu, dua pandangan bertemu. Antara keimanan yang berpegang pada aturan dan cinta yang melampaui batas. Dua sisi dari kebenaran yang sama, tapi berjalan di jalan yang berbeda, antara zat dan penjelmaan. Senja merambat pelan di langit Demak. Warna jingga mulai meresap ke langit biru, seolah bumi sedang menahan napas. Di sudut pendopo, Syekh Siti Jenar duduk bersila, dikelilingi para murid dan beberapa wali yang masih ingin memahami ajarannya. Di hadapan mereka terbentang hamparan taman, di mana cahaya matahari terakhir hari itu menyentuh dedaunan yang bergetar pelan. Sunan Kudus membuka pembicaraan dengan suara dalam. "Wahai Siti Jenar, jika Tuhan tidak berbentuk dan tidak di mana-mana, maka di mana Ia sebenarnya berada?
Bukankah Al-Quran mengatakan bahwa dia bersemayam di atas arsy? Siti Jenar tersenyum tipis. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna menjadi keemasan. Itulah perbedaan antara membaca dengan mata dan membaca dengan hati, Sunan. Jika kau mencari Tuhan di langit, maka engkau hanya akan melihat awan. Jika kau mencarinya di bumi, maka engkau hanya akan menemukan debu. Tapi jika engkau mencarinya di dalam dirimu sendiri, disitulah arsy sejati berada. Beberapa wali saling berpandangan. Sunan Giri mengerutkan kening. Maksudmu Tuhan bersemayam di dalam manusia, bukan di dalam tubuh, jawab Siti Jenar lembut, tapi dalam kesadaran. Tuhan tidak menempati ruang, tidak membutuhkan tempat. Ia hadir dimanapun ada kehidupan, karena dialah yang menghidupkan. Ketika engkau menyebut namanya, ia tidak datang dari langit, ia bangkit dari hatimu sendiri. Kata-kata itu membuat suasana mendadak hening. Bahkan suara burung di taman pun seperti berhenti. Sang murid utama yang duduk di belakang tak kuasa menahan air mata. Baginya, ucapan itu bukan sekadar ilmu, tapi sebuah pencerahan yang menyentuh kedalaman jiwa. Namun salah seorang wali muda tampak gelisah. Ia berkata dengan nada keras, "Kalau begitu, apakah engkau mengingkari keberadaan Allah di langit? Bukankah itu telah dijelaskan dalam kitab?" Siti Jenar menatapnya lembut. "Aku tidak mengingkari, wahai saudara. Aku hanya menafsirkan makna di atas arsy, bukan sebagai tempat, melainkan sebagai ketinggian zat. Arsy adalah lambang keagungan, bukan lokasi. Siapa yang memandang Tuhan seperti raja duduk di singgasana, sesungguhnya telah mempersempit keagungannya." Sunan Kalijaga yang sejak tadi diam, menunduk perlahan dan berkata pelan, "Kata-katamu benar, tapi berbahaya bila disalahartikan. Manusia bisa terjebak antara menyembah Tuhan dan menganggap dirinya Tuhan." Siti Jenar tersenyum penuh kasih. "Karena itu, aku selalu mengingatkan murid-muridku, manusia bukan Tuhan. Manusia hanyalah cermin tempat cahaya Tuhan memantul. Ketika cermin itu jernih, cahaya tampak sempurna. Tapi ketika cermin itu keruh, yang tampak hanyalah bayangan dirinya sendiri." Sang murid utama menggenggam lututnya erat, menahan getar di dada. Kata-kata gurunya seperti menyapu habis keraguannya yang tersisa. Ia sadar, selama ini ia selalu menatap ke langit setiap kali berdoa. Padahal yang ia cari sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Siti Jenar kemudian berdiri mengangkat pandangan ke langit malam yang mulai gelap. "Lihatlah bintang-bintang itu," katanya tenang. "Orang awam mengira Tuhan ada di balik sana. Padahal bintang hanyalah tanda. Tuhan tidak di langit, tidak di bumi, dan tidak di antara keduanya. Juga tidak jauh, tidak dekat, tidak di luar dan tidak di dalam. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Ia adalah yang menyaksikan dan disaksikan." Malam kian larut dan suasana pendopo berubah hening. Tak ada lagi yang berani berbicara, hanya hati-hati yang mulai bergetar, seperti mendengar gema dari langit yang paling dalam. Suara lembut yang berbisik di sanubari manusia, bahwa Tuhan tak pernah jauh, karena ia selalu bersemayam dalam kesadaran yang hidup. Malam turun dengan lembut di atas tanah Demak. Angin berhembus pelan membawa aroma dupa dari kejauhan, menyatu dengan suara jangkrik yang lirih. Di ruang kecil yang diterangi lampu minyak, Syekh Siti Jenar duduk bersila bersama para muridnya. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya dalam seperti menembus batas dunia. Malam itu, ia ingin mengajarkan sesuatu yang paling rumit, tentang hakikat roh, sukma, dan zat ilahi. "Anak-anakku," ucapnya perlahan, "banyak orang menyangka bahwa Tuhan itu roh. Mereka berkata, Tuhan adalah jiwa yang meliputi segalanya. Tapi itu keliru. Roh dan sukma hanyalah ciptaan, sedangkan Allah adalah zat yang menciptakan roh." Sang murid utama menatapnya dengan penuh perhatian. "Guru," tanyanya hati-hati, "kalau begitu, apakah roh kita sama sekali terpisah dari Tuhan?" Siti Jenar menggeleng perlahan. "Tidak, nak. Roh manusia adalah napas ilahi, pancaran dari zatnya yang hidup.
Tapi pancaran bukanlah sumber. Bayangan matahari bisa tampak di air, tapi itu bukan mataharinya. Begitu pula roh dalam dirimu. Ia hanya bayangan dari zat ilahi yang sejati. Hening sejenak. Pelita bergoyang lembut, menimbulkan bayangan yang menari di dinding. Para murid menyimak dengan wajah tegang, seolah takut melewatkan satu kata pun. Siti Jenar melanjutkan, "Ketahuilah, roh adalah penghubung antara jasad dan zat ilahi. Ia membawa kehidupan ke dalam tubuh, tapi juga bisa terikat oleh nafsu dunia. Sedangkan sukma adalah kesadaran, tempat di mana rasa, pikiran, dan iman bertemu. Jika roh adalah api kehidupan, maka sukma adalah cermin yang menampakkan cahaya api itu." Sang murid terdiam. "Lalu bagaimana dengan tubuh, Guru? Apakah tubuh ini juga bagian dari kehendak Tuhan?" Siti Jenar mengangguk. Setiap helai rambut, setiap tetes darah, semuanya adalah manifestasi dari kekuasaannya. Tapi ingat, tubuh hanyalah wadah sementara. Ia akan hancur kembali menjadi tanah, sedangkan roh dan sukma akan kembali kepada sumber asalnya. Karena itu jangan bangga pada tubuhmu, sebab ia bukan dirimu yang sejati. Sang murid menunduk dalam-dalam, hatinya bergetar. Ia teringat akan segala kesombongan manusia yang mengejar rupa dan nama, seolah tubuh adalah segalanya. Tapi malam itu ia sadar, tubuh hanyalah baju pinjaman, sedangkan roh adalah napas dari keabadian. Siti Jenar tersenyum lembut. "Bila engkau ingin mengenal Tuhan, jangan cari Dia dengan mata jasmani. Tutup matamu, dengarkan napasmu, rasakan denyut hidupmu, disitulah Dia berbicara. Karena Allah tidak membutuhkan suara untuk berfirman. Ia berbicara lewat getaran sukma yang sadar. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, memadamkan pelita. Ruangan itu gelap gulita. Namun Siti Jenar tetap duduk diam, tenang seperti malam itu sendiri. Dalam kegelapan itu, ia berkata pelan, 'Lihatlah, meski cahaya dunia padam, rohmu tetap menyala. Itulah bukti bahwa hidupmu berasal dari sumber yang tidak akan pernah padam, zat ilahi yang abadi.' Murid-muridnya tertegun dalam keheningan, dan di saat itu, mereka mengerti bahwa selama ini mereka hanya mengenal kehidupan lewat mata dan pikiran, bukan lewat rasa. Malam itu, dalam gelap yang sunyi, mereka mulai menyaksikan cahaya yang tak terlihat. Cahaya yang berasal dari dalam diri, yang menyatu dengan zat ilahi. Fajar belum sepenuhnya tiba ketika Syekh Siti Jenar memanggil murid-muridnya untuk berkumpul. Udara pagi masih pekat dengan kabut, dan suara ayam jantan baru saja terdengar dari kejauhan. Di dalam langgar yang remang, wajah-wajah para murid tampak tegang. Mereka tahu, ajaran yang akan disampaikan kali ini bukan ilmu biasa, melainkan rahasia tertinggi tentang roh dan kehidupan abadi. Siti Jenar menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan nada lembut, "Kalian telah belajar tentang roh, sukma, dan zat ilahi. Tapi hari ini aku akan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam tentang roh Muhammad, asal dari segala kehidupan." Sang murid utama menatap penuh penasaran. "Guru, apakah roh Nabi Muhammad berbeda dengan roh manusia biasa?" Siti Jenar tersenyum samar. "Berbeda, nah. Roh Muhammad adalah cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah. Dari cahayanya seluruh alam semesta tercipta. Ia adalah Nur Muhammad, cahaya hakikat yang menjadi asal dari segala wujud. Segala roh manusia hanyalah pecahan kecil dari cahaya itu." Suasana hening. Hanya suara angin yang masuk lewat celah jendela. Para murid tampak terpaku, mencoba mencerna kedalaman makna itu. Siti Jenar melanjutkan, "Karena itu, ketika seseorang mengenal hakikat dirinya, sebenarnya ia sedang mengenal Nur Muhammad dalam dirinya. Dan barang siapa mengenal Nur Muhammad, maka ia telah mengenal Tuhan. Sebab di dalam cahaya itu tersimpan rahasia keabadian." Salah satu murid menunduk, "Apakah itu berarti roh manusia tidak bisa mati, Guru?" Siti Jenar mengangguk pelan. "Benar, tubuh bisa hancur, tapi roh tidak. Kematian hanyalah jalan menuju kehidupan sejati. Ketika jasadmu berhenti bernafas,
rohmu justru mulai bernapas di alam yang lebih terang. Maka jangan takut pada mati, karena mati bukan akhir, melainkan awal perjumpaan dengan hakikat. Sang murid utama meneteskan air mata. Guru, aku mulai mengerti. Tapi bagaimana dengan mereka yang mati dalam dosa? Apakah roh mereka juga kembali kepada cahaya itu? Siti Jenar menatapnya penuh kasih. Setiap roh berasal dari sumber yang sama, tapi tidak semua mampu kembali dalam keadaan murni. Nafsu dan dosa adalah kabut yang menutupi cahaya itu. Namun cinta kepada Allah adalah angin yang meniup kabut itu perlahan, hingga akhirnya bersih. Itulah sebabnya, semakin dalam cinta seseorang kepada Allah, semakin dekat ia pada keabadian. Ia berhenti sejenak lalu memandang ke arah timur, di mana cahaya mentari mulai menembus kabut. Lihatlah matahari itu, katanya. Ia tidak pernah mati. Ia hanya tenggelam agar dunia belajar tentang cahaya malam. Begitu pula manusia, ketika tubuhnya hilang, rohnya tidak lenyap. Ia hanya berpindah dari alam fana menuju alam kekal. Para murid terdiam, sebagian menangis, sebagian menatap kosong, seolah baru menyadari betapa selama ini mereka hidup dalam ketakutan terhadap sesuatu yang seharusnya disyukuri. Siti Jenar menatap mereka lembut. Ingatlah nah, ucapnya, hidup sejati bukan yang bisa disentuh oleh tangan atau dilihat oleh mata. Hidup sejati adalah yang tidak bisa mati. Dan siapa yang mengenal dirinya, mengenal asal cahayanya, maka ia telah minum dari sumber keabadian. Matahari akhirnya muncul sempurna, menerangi wajah para murid yang masih basah oleh air mata. Dan di antara cahaya pagi itu, mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketenangan yang mendalam, seolah roh mereka disentuh oleh sinar yang berasal dari langit, sinar yang mereka tahu kini bernama Nur Muhammad, cahaya kehidupan abadi. Sore itu langit berwarna keemasan. Burung-burung kembali ke sarang, dan suara gamelan dari kejauhan bergema lembut menembus udara Cirebon. Di beranda langgar yang sederhana, Syekh Siti Jenar duduk bersila, ditemani para muridnya yang masih larut dalam renungan dari pelajaran sebelumnya tentang Nur Muhammad. Namun hari itu, ia berbicara tentang sesuatu yang lebih mengguncang, surga dan neraka. Anak-anakku, ucap Siti Jenar perlahan, banyak orang beribadah karena takut neraka dan berharap surga. Tapi tahukah kalian, keduanya tidak perlu menunggu kematian untuk dirasakan. Para murid saling berpandangan. Seorang di antara mereka memberanikan diri bertanya, apakah maksud guru surga dan neraka sudah ada di dunia ini? Siti Jenar tersenyum. Benar nah, surga bukanlah taman dengan sungai susu, dan neraka bukanlah api yang membakar tubuh. Surga adalah keadaan jiwa yang damai, sedangkan neraka adalah hati yang gelisah. Siapa yang hidup dengan kalbu bersih dan ikhlas, telah merasakan surga meski di dunia. Tapi siapa yang dikuasai oleh nafsu dan kebencian, hidupnya sudah berada di neraka, sekalipun ia berpakaian sutra dan tinggal di istana. Suasana menjadi hening. Murid-murid menunduk, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir gurunya. Siti Jenar melanjutkan dengan suara pelan namun tegas, lihatlah manusia di luar sana. Mereka sibuk mengejar harta, jabatan, dan pujian. Tapi apakah mereka bahagia? Banyak dari mereka tampak tertawa, tapi di dalam hatinya menyimpan ketakutan. Itulah neraka dunia, api yang tak terlihat, tapi membakar jiwa perlahan. Sang murid utama mengangkat wajahnya. Guru, apakah artinya manusia tak perlu lagi takut akan neraka akhirat? Siti Jenar menatapnya dengan lembut. Jangan salah paham nah, neraka akhirat itu nyata, tapi ia hanyalah kelanjutan dari keadaan jiwamu di dunia. Jika jiwamu gelisah dan kotor di dunia, maka gelisah itu akan menjadi bara setelah mati. Tapi bila jiwamu tentram dan berserah diri di dunia, maka ketentraman itu akan menjadi cahaya di akhirat. Salah satu murid lain meneteskan air mata. Guru, jadi selama ini kami salah memahami surga dan neraka. Tidak sepenuhnya salah, jawab Siti Jenar.
Kalian hanya baru mengenal kulitnya, belum menyentuh isinya. Para wali mengajarkan surga dan neraka agar manusia mau berbuat baik. Tapi hakikatnya, keduanya bukan tempat, melainkan keadaan. Tuhan tidak menakuti manusia dengan api, Ia hanya memperlihatkan cermin dari perbuatannya. Ia kemudian menatap ke arah langit senja yang mulai memudar. Ketika hatimu penuh syukur, engkau sedang berjalan di taman surga. Tapi ketika hatimu dipenuhi iri, benci, dan dendam, engkau sedang menyalakan api neraka di dalam dada. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan dupa. Para murid diam, tertegun antara kagum dan takut. Siti Jenar berdiri perlahan, menatap mereka satu persatu. "Ingatlah," katanya pelan. "Jalan menuju Tuhan bukan hanya melalui sajadah dan doa, tapi melalui kesadaran. Siapa yang mampu menjaga hatinya tetap tenang di tengah badai kehidupan, dialah penghuni surga sejati, bahkan sebelum mati." Langit berubah menjadi ungu, dan suara azan maghrib terdengar di kejauhan. Para murid menunduk, air mata mereka jatuh di tanah. Dalam hati mereka muncul rasa damai yang belum pernah mereka kenal. Untuk pertama kalinya, mereka mengerti bahwa surga bukan sesuatu yang dijanjikan di ujung waktu, tapi bisa mereka rasakan saat ini, di dalam diri yang telah bersih dari api dunia. Surga yang tersembunyi di dalam jiwa. Malam itu langit tampak kelam tanpa bintang. Hujan baru saja reda, menyisakan embun tipis di dedaunan sekitar langgar. Syekh Siti Jenar duduk bersila di depan para muridnya, dengan wajah yang temaram diterangi cahaya pelita. Suara hujan yang menetes dari atap menjadi latar irama pelajaran malam itu. Pelajaran tentang 3 hal yang menentukan perjalanan manusia: jiwa, akal, dan nafsu. Siti Jenar membuka dengan suara lembut, namun dalam. "Anak-anakku, ketahuilah bahwa dalam diri manusia ada 3 kekuatan besar yang saling bertarung. Jiwa yang suci, akal yang berpikir, dan nafsu yang menuntun pada dunia. Jika salah satunya berkuasa, maka 2 lainnya akan tunduk." Sang murid utama mengerutkan kening. "Guru, bukankah akal adalah anugerah tertinggi manusia? Bukankah dengan akal kita dapat membedakan kebaikan dan keburukan?" Siti Jenar mengangguk pelan. "Benar, nak. Akal adalah cahaya, tapi bila tak diarahkan oleh jiwa, ia bisa berubah menjadi api yang membakar. Akal seringkali pandai membenarkan yang salah, mencari alasan bagi dosa, dan membuat manusia merasa tinggi. Karena itu, akal tanpa jiwa adalah pedang tanpa kendali." Suasana hening sejenak, hanya suara angin yang menyusup di sela-sela dinding bambu. Siti Jenar menatap murid-muridnya satu persatu. "Jiwa," lanjutnya, "adalah pancaran Tuhan dalam dirimu. Ia lembut, jujur, dan penuh kasih. Tapi nafsu adalah bayangan gelap yang menempel pada jiwa. Ia selalu ingin menguasai. Ketika nafsu memimpin, manusia lupa bahwa ia hanyalah hamba. Ia merasa tuan atas dunia, padahal dunia hanyalah bayangan dari kehendak ilahi." Salah satu murid bertanya dengan suara lirih, "Bagaimana cara kami menundukkan nafsu, Guru?" Siti Jenar tersenyum samar. "Dengan mengenali diri, karena siapapun yang mengenali dirinya akan mengenali siapa Tuhannya. Ketika engkau sadar bahwa hidupmu bukan milikmu, maka nafsu kehilangan cengkeramannya. Ibarat api, nafsu hanya membakar jika diberi udara. Maka tutuplah celahnya dengan kesadaran dan zikir. Jangan lawan nafsu dengan amarah, lawanlah dengan cinta." Kata-kata itu membuat hati para murid bergetar. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini perjuangan terbesar bukan melawan musuh di luar, tapi menaklukkan medan perang di dalam dada sendiri. Siti Jenar melanjutkan, "Akal, jiwa, dan nafsu seharusnya bekerja dalam keseimbangan. Jiwa menuntun, akal menimbang, dan nafsu tunduk. Tapi kebanyakan manusia membaliknya. Nafsu memimpin, akal membenarkan, dan jiwa dikurung dalam sunyi. Itulah sebabnya dunia penuh penderitaan." Hujan kembali turun tipis. Siti Jenar menengadah, membiarkan beberapa tetes air jatuh ke wajahnya. "Ingatlah,"
katanya pelan. Jiwa adalah utusan Tuhan di dalam tubuhmu. Ia tahu arah pulang. Tapi jika engkau biarkan akal dan nafsu menjadi nakhoda, maka perahumu akan terombang-ambing di lautan dunia, tak pernah sampai ke pantai ilahi. Para murid menunduk. Di antara mereka ada yang menitikkan air mata, ada yang terdiam menahan napas. Siti Jenar menutup matanya sejenak, lalu berbisik lirih. Kemenangan sejati bukan ketika engkau menaklukkan dunia, tapi ketika engkau menaklukkan dirimu sendiri. Malam itu, hujan berubah menjadi gerimis yang menenangkan. Di dalam langgar yang kecil itu, para murid menyadari sesuatu yang besar, bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan jiwa, menembus batas akal dan menaklukkan nafsu, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni akan Roso Tunggal, rasa yang menyatu dengan Sang Pencipta. Subuh belum datang ketika langit Cirebon diselimuti kabut tebal. Dari kejauhan, suara kokok ayam bersautan, sementara angin dini hari berhembus dingin, seolah membawa pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Di langgar kecil yang telah menjadi saksi banyak ajaran suci, Syekh Siti Jenar duduk bersila dalam diam. Murid-muridnya mengelilingi beliau. Sebagian menunduk, sebagian menahan air mata. Mereka tahu, malam ini adalah malam terakhir sang guru bersama mereka. Siti Jenar membuka matanya perlahan. Tatapannya teduh, tapi ada cahaya yang aneh terpancar di dalamnya. Bukan cahaya dunia, melainkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Anak-anakku, ucapnya pelan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan setiap kehidupan pasti berakhir dengan kematian. Tapi janganlah kalian takut, sebab kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah gerbang menuju kehidupan sejati. Suasana hening. Angin meniup lembut tirai bambu di sudut ruangan. Murid utama menahan napas, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Guru, apakah engkau akan pergi meninggalkan kami?" Siti Jenar tersenyum. "Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan berpindah dari dunia yang kalian lihat menuju dunia yang lebih nyata. Kematian bukan lenyapnya wujud, tapi pelepasan dari sangkar yang bernama tubuh. Seperti burung yang terbang bebas setelah pintu kandangnya dibuka." Air mata mulai jatuh di pipi para murid. "Tapi guru," salah seorang berbisik, "bagaimana kami akan melanjutkan tanpa bimbinganmu?" Siti Jenar menatap mereka penuh kasih. "Kalian tidak membutuhkan jasadku. Yang kalian butuhkan adalah kesadaran yang telah kutanamkan di dalam diri kalian. Selama kalian masih mendengar suara hati, selama kalian masih mencari kebenaran, maka aku tidak pernah benar-benar pergi." Beliau menatap keluar ke arah kabut yang menyelimuti bumi. "Manusia," lanjutnya, "selalu takut mati karena mereka tidak mengenal hidup. Mereka mengira hidup adalah napas dan gerak, padahal itu hanyalah bayangan. Hidup sejati dimulai ketika roh bebas dari batas tubuh, ketika ia kembali menyatu dengan sumber cahaya. Itulah makna manunggaling kawulo Gusti, penyatuan antara hamba dan Tuhannya." Sang murid utama menggenggam tanah di hadapannya, berusaha menahan gemetar. "Guru, apakah itu berarti setelah mati kita akan hidup selamanya?" "Ya anak," jawab Siti Jenar lembut. "Selama jiwamu bersih dan hatimu pasrah, maka kematian bukan musuh, melainkan pertemuan. Dunia ini hanyalah madrasah bagi roh. Disinilah manusia belajar tentang cinta, kesabaran, dan kesadaran. Setelah pelajaran usai, maka murid harus pulang." Ia kemudian berdiri perlahan. Suara langkahnya tenang meski tubuhnya mulai tampak lemah. "Ingatlah," katanya lagi, "jangan tangisi kematian karena ia bukan kehilangan tapi kepulangan. Yang mati hanyalah tubuh sedang jiwa tetap hidup di hadapannya." Pagi mulai merekah. Cahaya matahari pertama menembus kabut, menyinari wajah Siti Jenar yang kini bersinar lembut, seolah tertimpa cahaya dari dunia lain. Murid-murid bersujud, dan di tengah keheningan itu terdengar bisikan terakhir dari sang guru. "Hidup sejati adalah mati sebelum mati,
Karena hanya dengan kematian duniawi, engkau bisa merasakan kehidupan ilahi. Tak lama kemudian, angin berhenti berembus. Langgar menjadi sunyi, hanya cahaya mentari yang tinggal. Di sanalah Syekh Siti Jenar menutup matanya dengan tenang, meninggalkan dunia fana, namun hidup abadi di hati para muridnya sebagai cahaya kesadaran yang tak pernah padam. Rasa sejati, rasa tunggal, manunggaling kawula Gusti.